Sekarang kita masuk pada bab ma jaa'a fin nahyi an kaunil insan maddahan. Itu bab tentang apa-apa yang datang dari ayat-ayat dan hadis-hadis tentang larangan seseorang itu suka memuji, maddahan. Ikhwani fillah a'azzakumullah. Pada bab ini penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengangkat sebuah ayat, itu firman Allah yang terdapat di dalam surah An-Nisa ayat yang ke-49. Kemudian dua hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya. Wa qaulillahi ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah An-Nisa ayat yang ke-49. Allah berfirman, alam tara ilal ladzina yuzakkuna anfusahum balillahu yuzakki man yasha. Tidakkah engkau melihat kepada orang-orang yang yuzakkuna anfusahum, yang mereka itu mensucikan diri-diri mereka. Mensucikan diri-diri mereka. Jadi tazkiyah kata para ulama kita itu ada yang mazmumah dan ada yang mamduhah. Bagaimana tazkiyah yang tercela itu? Tazkiyah yang mazmum, yang tercela itu adalah memuji diri sendiri. Mentazkiyah dirinya. Dia memuji dirinya sebagai orang yang bertakwa, sebagai orang yang ikhlas, dan seterusnya. Saya ini orang yang ikhlas, saya ini orang yang bertakwa. Tayyib, hal itu tidak dibolehkan. Hal itu tidak diperbolehkan kecuali dalam kondisi-kondisi tertentu yang pengucapnya aman dari sikap ujub ketika dia memuji dirinya. Tapi pujian itu adalah untuk mengingatkan orang lain, untuk menasihati orang lain, seperti yang dilakukan oleh siapa? Oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Saya adalah sayyid, pemimpin Bani Adam, dan saya tidak sombong, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau ingin mengingatkan orang. Ketika beliau mendatangi orang-orang yang ghulu di dalam beribadah, 3 orang. Yang ketiga orang ini berniat untuk melakukan ibadah lebih dari apa yang dilakukan oleh Nabi, yang tentunya itu tidak sesuai dengan tuntunan Nabi. Maka Nabi datang kepada mereka dan mengatakan, ana atqakum fillah wa a'lamukum billah. Saya orang yang paling bertakwa di antara kalian kepada Allah, dan saya orang yang paling tahu. Jadi Nabi memuji dirinya. Tapi tujuan Nabi memuji diri di sini bukan untuk ujub, bukan untuk berbangga, tapi untuk mengingatkan orang lain. Untuk mengingatkan orang lain, memperingatkan orang lain. Tayyib. Adapun kalau memuji diri untuk berbangga agar orang-orang melebihkan dia, agar orang-orang mengakui keunggulannya dari yang lain, kalau itu tujuannya, maka ini adalah tazkiyah yang tercela. Tazkiyah yang tercela. Adapun tazkiyah mahmudah, tazkiyah yang terpuji adalah tazkiyatun nafs bit ta'ati wal a'malis salihah wat taubah wal istighfar.
Tazkiyah yang mahmudah, yang terpuji adalah seseorang yang mentazkiyah dirinya, mensucikan dirinya, membersihkan dirinya dengan melakukan ketaatan-ketaatan, melakukan amal soleh, bertaubat dan beristighfar. Ini yang terpuji. Dan inilah sejatinya cara untuk membersihkan diri kita dari kotoran-kotoran dosa, dari penyakit-penyakit hati, ya, itu dengan melakukan amal soleh, senantiasa bertaubat. Orang yang selalu bertaubat berarti orang yang mengakui kesalahan dan dosa-dosanya, ya. Jadi kalau ada orang suka bertaubat, maka berarti dia adalah orang yang mengakui kesalahan dan dosanya. Karena tidaklah dia bertaubat kecuali karena dorongan merasa banyak dosa, maka dia bertaubat kepada Allah. Dan itulah Allah yang memuji orang-orang yang senantiasa bertaubat. Innallaha yuhibbu at-tawwabin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang senantiasa bertaubat. At-tawwab ini sighah mubalaghah, berlebihan, maksudnya sering, selalu bertaubat. Kenapa dia sering selalu bertaubat? Karena mengakui dosa dan kesalahannya, ya. Dan mengakui dosa dan kesalahan jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ya, ini adalah tanda bahwa seorang itu tawadu kepada Allah, tidak sombong kepada Allah. Berbeda dengan orang yang, ya, tidak mengakui kesalahannya. Ya, tidak mengakui kesalahannya padahal banyak salahnya, atau merasa tidak pernah melakukan salah padahal banyak salahnya, ya. Dan orang yang tidak mengakui salahnya atau tidak mengakui kesalahannya, sebenarnya itu karena dia tidak begitu faham tentang agama ini, ya, tidak memiliki banyak ilmu, sehingga dia banyak tidak tahu tentang perkara-perkara yang dilarang. Padahal dia setiap hari menyambar hal-hal yang dilarang oleh Allah, tapi dia tidak tahu, maka dia tidak merasa bersalah. Baik. Jadi orang-orang yang selalu mengakui kesalahannya, selalu bertaubat, ya, itu karena adalah dia punya ilmu. Dia faham bahwa ini dosa, ini maksiat, ini dosa, ini maksiat. Dia jatuh lagi. Ya, karena saking banyaknya yang dia tahu dari larangan-larangan Allah, sehingga dia selalu merasa telah melakukan kesalahan. Adapun orang yang tidak tahu, ya, dia merasa tidak melakukan salah, walaupun masya Allah dia sudah tenggelam di dalam larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Alam tara ila alladziina yuzakkuna anfusahum. Tidakkah engkau melihat kepada orang-orang yang mentazkiyah, mensucikan diri-diri mereka? Ya, balillahu yuzakki man yasha. Bahkan Allah Subhanahu wa taala itulah yang mentazkiyah, ya, yang mensucikan siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang mentazkiyah siapa yang Allah kehendaki. Kenapa? Karena Allah yang paling tahu siapa di antara manusia ini yang paling bertakwa, siapa di antara manusia ini yang paling faham, paling ikhlas, paling baik hatinya. Yang paling tahu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka yang berhak untuk mensucikan seseorang, memuji seseorang adalah Allah Subhanahu wa taala, karena Allah yang paling tahu tentang seseorang. Ya. Adapun kita jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kadang kita memuji seseorang sementara kita tidak tahu keadaan orang ini. Dan tidak jarang kita memuji seseorang dengan sesuatu yang tidak ada padanya. Kalaupun kita tahu bahwa apa yang akan kita pujikan kepada orang ini itu betul-betul ada padanya, kita juga tidak tahu apakah orang ini ketika kita memujinya, dia tidak tertipu dengan pujian itu.
atau tertipu, kita tidak tahu. Karena ada orang yang awalnya baik, Masya Allah, ikhlas ibadahnya, dia tidak ujub dengan amalnya, tapi ketika kita puji dia, kita munculkan amal-amal, Masya Allah antum ini, ya, Masya Allah antum ini, ya, Masya Allah antum ini. Apalagi kalau di depan orang, ya, maka ini bisa merusak orang tersebut. Tapi itu kita tidak tahu, kita cuma puji-puji saja. Barangkali kita memuji ikhlas dan juga berdasarkan apa yang kita tahu, tapi kita tidak bisa mendeteksi orang ini, bahwa ternyata orang ini kalau kita puji dia bisa hancur. Nah, itu yang perlu untuk kita waspadai. Makanya penulis di sini mengangkat bab ini, mengingatkan kita untuk jangan kita ini punya profesi sukanya memuji orang. Walaupun kita sangat tahu orang ini seperti ini, pantas dipuji, layak untuk dipuji, maka jangan kita puji di hadapannya, sebut-sebut keutamaannya di depan orang. Masya Allah, kan bisa besar kepala orang, ya. Tidak ada yang bisa menjamin bahwa ketika kita dipuji di depan orang yang memang kita seperti itu, tidak ada yang bisa menjamin bahwa ketika itu kita ujub dengan diri kita, kita merasa bangga, ya, yang kemudian sikap ujub dan bangga ini merusak hati kita dan akhirnya menghalangi kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan, ya, yang orang puji kita di atas kebaikan itu, karena hati kita sudah rusak dengan sikap ujub. Taib, ya. Jadi kita harus waspada ini untuk tidak suka memuji orang, memuji karena ibadahnya, memuji karena ilmunya, memuji karena hafalannya. Jangan. Karena ini bisa membahayakan seseorang, ya. Makanya Allah tegaskan sini, balillahu yuzakki man yasha. Bahkan Allah yang mentazkiyah siapa yang Allah kehendaki, ya. Allah yang mentazkiyah siapa yang Allah kehendaki. Allah Subhanahu wa taala ketika mentazkiyah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai kalau kata Allah katakan di dalam Al-Qur'an, radhiyallahu anhum wa radu'an, ya, Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Allah puji para sahabat. Sahabat pada waktu itu masih ada, Allah puji para sahabat. Kenapa Allah? Karena Allah sudah tahu hatinya ini para sahabat hati yang paling baik. Ketika mereka dipuji tidak akan besar kepala dan tidak akan tertipu dengan pujian itu, tidak merasa bangga dengan pujian tersebut. Sahabat tidak ada yang merasa bangga sebagai seorang sahabat, ya. Tidak ada yang merasa ujub sebagai sahabat yang Allah puji dari langit yang ketujuh, bahwa Allah sudah ridha kepada mereka. Tidak ada para sahabat yang merasa bahwa saya itu, padahal nyata-nyata mereka lah orangnya, tapi mereka tidak pernah merasa. Ketika Allah memuji mereka, mereka mengatakan itu si fulan, bukan dia. Itu para sahabat. Allah tahu hatinya sahabat, Allah puji mereka, ya. Jadi mereka itu khairu qulubin, orang-orang yang paling baik hatinya, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Bahkan kita tahu Umar bin Khattab, ya, kalau berbicara tentang neraka, seakan-akan tidak ada yang masuk neraka kecuali Umar. Masya Allah. Ini luar biasa hatinya orang yang seperti ini, ya. Dia menganggap bahwa tidak ada yang akan masuk neraka kecuali Umar, ya. Ini hati yang luar biasa bersihnya jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Maka pantas kalau Allah mengangkat derajatnya beliau radhiyallahu anhu dan sahabat-sahabat yang lainnya. Baik. Kemudian wali Muslim anil Miqdad, dari Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya dari Al-Miqdad, dari sahabat Al-Miqdad, anna rajulan ja'ala yamdahu Utsman, bahwa ada seorang yang memuji Utsman, yaitu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Maka fajasa Al-Miqdadu ala rukbatayhi faja'ala yahsu fi wajhihi at-turab.
Kemudian Al-Miqdad ya itu turun untuk mengambil tanah pasir ya. Faja'ala yahsu fi wajhi at-turab. Lalu Al-Miqdad ya melemparkan di mukanya orang yang memuji Utsman ini ya tanah tersup pasir terus ya. Faqala lahu Utsman, maka Utsman berkata, ma sya'nuka ya, ada apa dengan kamu ya, ada apa dengan kamu, kenapa ini? Maka Al-Miqdad mengatakan, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Dia langsung sebutkan hadis. Nah, ini kebiasaan para sahabat zaman dimuliakan oleh Allah. Perbuatan mereka itu selalu apa? Didasari oleh hadis, didasari oleh ilmu ya. Dan ketika mereka sudah tahu ilmunya, maka tanpa ragu mereka amalkan itu ya, tanpa ragu mereka amalkan ya. Apa kata Rasulullah? Iza ra'aitumul maddahin, apabila kalian melihat al-maddahin, orang yang suka memuji, maka fahsu fi wujuhihim at-turab, maka lemparkanlah ke mukanya orang yang suka memuji itu at-turab, tanah. Jadi lemparkan tanah, pak ya. Berani amalkan? Baik. Jadi kita yakin ya, tapi mungkin kita masih ya segan mengamalkan ini ya. Itu disebabkan karena di zaman ini banyak orang yang tidak memiliki ihtiram, penghormatan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dulu orang kalau disebut hadis sudah diam. Ya. Diam. Sekarang kalau kita sebut hadis, ya orang masih mempertanyakan. Bahkan tidak jarang tidak dihargai hadis itu. Atau barangkali dikatakan tidak pantas untuk diamalkan lagi. Tidak sesuai dengan zaman. Tidak sesuai dengan adat kebiasaan kita di sini. Orang Arab itu kan memang orang keras-keras. Kalau hadis-hadis semua itu kita pakai di sini, iya, katanya tidak cocok. Karena tabiat orang Arab beda dengan tabiat orang Indonesia. Oh, Indonesia itu lembut. Kalau Arab itu ya keras, apalagi Yaman. Wow. Nah, katanya tidak semua hadis itu bisa dipakai. Ya, harus disesuaikan dengan kondisi orang Indonesia. Maka jadilah Islam Nusantara. Ya. Kita ambil hadis, ayat yang sesuai dengan adat kebiasaan kita di sini. Nah, ini yang bahaya ini. Ya, ini yang bahaya. Padahal zaman dimuliakan oleh Allah, yang menurunkan Al-Quran, yang menurunkan hadis itu siapa? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah Allah itu tahunya hanya orang Arab? Tidak tahu, tidak kenal tabiatnya orang Indonesia, tidak kenal tabiatnya orang Amerika, tidak kenal tabiatnya orang India, orang Pakistan, dan seterusnya. Ya, sehingga Allah men-setting Al-Quran dan hadis agama ini ya cocoknya hanya untuk orang Arab. Ya, kalau kita berprasangka seperti itu tadi, ya bahwa orang Indonesia orang lembut, ya tidak semua hadis-hadis itu bisa dipakai di Indonesia. Ya, kalau semua kita menyangka berprinsip seperti itu, berarti kita ya sudah bersangka buruk kepada Allah. Bahwa Allah itu taunya hanya orang Arab. Atau Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu Islam Arab. Tidak cocok untuk orang Indonesia. Nah, ini bahaya, ini bisa mengkafirkan seseorang ini. Bisa menjadikan seorang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahaya pemikiran seperti ini. Ya. Karena Islam ini adalah agama yang ya sudah sempurna, ya, syamil, ya sempurna, menyeluruh, ya, dan sesuai untuk setiap zaman, setiap tempat,
keadaan kondisi manusia selalu sesuai. Ya. Cuma perasaan kita saja ini yang kadang mengatakan tidak cocok. Itu. Makanya agama itu tidak bisa pakai perasaan. Sekali lagi kita ingatkan, agama tidak bisa pakai perasaan. Kita tidak boleh tetapkan agama ini berdasarkan perasaan. Iya, wah tidak cocok hadis ini. Kita ini orang lembut. Indonesia itu tabiatnya, adatnya lembut-lembut. Ini tidak cocok seperti ini. Taib, ya kita kembali. Taib. Nabi mengatakan apabila engkau melihat orang yang suka memuji, lempar di mukanya at-turab. Itu sebagai pelajaran bagi orang ini dan juga pelajaran bagi orang lain. Ya, jangan suka puji orang. Karena kalau engkau memuji orang, ya, maka itu bisa menimbulkan mudarat untuk dirimu dan mudarat untuk orang yang kau puji itu. Ya. Apa mudaratnya untuk diri kita sendiri? Kadang kita memuji itu, ya, ada orang yang memuji riaan. Ya, hanya untuk ria saja, menonjolkan dirinya. Ya, dia puji orang untuk ria dirinya. Dan tidak jarang orang yang memuji, ya, karena sudah kencang pujiannya akhirnya jatuh dalam dusta. Ya, sampai akhirnya dia memuji sesuatu yang tidak ada pada orang itu. Ya, memuji sesuatu yang tidak ada pada orang itu. Jadi banyak mudaratnya kita puji orang. Ya. Dan terkadang yang kita puji itu adalah orang-orang fasik. Ya, orang-orang zalim. Lalu dengan pujian itu pun dia bangga, dia senang. Akhirnya dia tanpa semangat dengan kefasikan dan kezalimannya. Ya, maka ini mudarat bagi orang yang memuji. Dan juga mudarat bagi orang yang dipuji. Kalau seorang dipuji karena amal solehnya, maka ini bisa menghancurkan amal solehnya itu. Bisa merusak hatinya, membuat dia tertipu, membuat dia ujub. Ya. Dan mungkin bisa menjadikan dia sebagai orang yang sombong. Ya, tadinya dia banyak beramal soleh, dia tawadhu. Ya, karena dia hanya beramal soleh dan dia tidak mengetahui keutamaan dirinya. Ternyata selama ini orang perhatikan dia sebagai orang yang punya keutamaan, disampaikan sama dia, antum ini masya Allah, antum ini masya Allah. Akhirnya dia ternyata saya begitu di. Ya, akhirnya muncul kesombongan, muncul ujub. Ya, maka rusaklah orang ini gara-gara pujian tersebut. Kemudian wafil musnad an Muawiyah, di dalam kitab Al-Musnad dari Muawiyah secara marfu', Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, iyyakum wal madha. Ya, jauhilah memuji. Ya, janganlah memuji. Memuji orang jangan. Fa innahu az-zabha, kata Nabi. Fa innahu az-zabha. Ya, fa innahu az-zabhu. Karena sesungguhnya pujian itu adalah az-zabhu, yaitu sembelihan. Artinya kalau kita puji orang, kita menyembelih orang itu. Kita membunuh orang tersebut. Kita bunuh apa? Kita bunuh hatinya. Kita hancurkan amal-amalnya. Kalau kita puji dia, dia akan tertipu, dia akan gurur. Ya, dia akan menjadi sombong, dia akan menjadi ujub. Banyak kemungkinan akan menimpa orang yang kita puji itu. Walaupun barangkali dia tidak langsung kena pada waktu kita puji. Pada waktu kita puji dia masih tawadhu, saya tidak seperti itu akhi, antum berlebihan ini. Ya. Tapi pujian itu terus berngiang-ngiang di telinganya. Terbawa dalam tidurnya. Ya, terus terbawa pada dirinya. Ketika orang melihat dia, maka dia ingat pujian itu. Kayaknya barangkali saya memang seperti itu ya. Ya. Akhirnya hancur dia. Nah, itu bahaya memuji orang. Makanya ya bukan berarti kita tidak bisa memuji sama sekali, tapi kita harus tahu ya, yang kita puji ini betul-betul ada pada dirinya. Kemudian kita harus tahu orang ini kalau dipuji itu tidak akan tertipu, ya. Tapi ini butuh penelitian yang sangat keras terhadap orang ini, ya. Karena tidak setiap orang itu bisa punya firasat bahwa orang ini kalau saya puji insya Allah dia kokoh, dia kuat, ya. Tidak semua. Ya, berbeda dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau memuji sahabatnya, beliau tahu bahwa orang ini ya pantas untuk dipuji dan dia tidak akan tertipu. Beliau punya firasat yang kuat. Ya, dan tidak semua orang punya
Hal yang seperti itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Makanya kalau kita ragu, tidak usah puji orang ini. Kemudian kalaupun orang itu memang pantas dipuji dan kita tahu betul bahwa orang ini tidak akan tertipu, tidak akan menjadi ujub dengan pujian itu, ya pujiannya juga jangan berlebihan. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Jangan berlebihan, ya. Orang sudah hancur ditambah-tambah terus. Ya, sudah besar kepalanya, sudah mau meletus kepala ditambah lagi. Ya, jangan berlebihan, sekedarnya saja. Ya, sekedarnya saja. Nah, itu fikih di dalam memuji jamaah dimuliakan oleh Allah. Ya, kalau tidak seperti ini jangan kita puji orang, karena memuji orang itu bisa membahayakan orang tersebut. Nah, kemudian kita melangkah bab selanjutnya, bab ma yamhaqul kadzib minal barakah. Ya, apa yang dihancurkan oleh dusta ini dari keberkahan. Nah, ternyata bohong itu jamaah dimuliakan oleh Allah, ada keberkahan yang layak untuk kita dapatkan, tapi karena bohong, nah kita tidak mendapatkan berkah itu. Ya, salah satunya adalah di dalam jual beli. Jual beli itu kalau kita lakukan dengan penuh kejujuran antara dua orang, ya pembeli dan penjual, keduanya jujur, maka akan datang berkah dalam jual beli itu. Ya, dan kita butuh berkah jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kita butuh berkah itu. Ya, karena berkah itu sedikit, ya, sedikit tapi akan terasa manfaatnya sangat banyak kalau diberkahi. Beda kalau sesuatu tidak diberkahi, banyak terlihat tapi seperti tidak ada. Seperti tidak ada. Ya. Ada orang punya harta, ya, 100 juta. Setelah beberapa hari tinggal 5 juta. Dia tidak tahu apa yang habis, kenapa habis, ya, kenapa habis. Dia tidak merasakan, ya, manfaat dari harta yang banyak itu. Berkahnya tidak ada. Jadi penting berkah itu, ya, sedikit tapi terasa manfaatnya sangat banyak. Tayyib. Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan an Hakim bin Hizam radhiyallahu ta'ala an marfu'an. Disebutkan dari Hakim bin Hizam radhiyallahu an secara marfu'an. Ya, marfu'an itu terangkat kepada Nabi. Ya, ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan al-bayyi'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa. Al-bayyi'ani, dua orang yang melakukan transaksi jual beli, penjual dan pembeli. Bil khiyar, itu ada khiyar. Ada khiyar, maksudnya ada pilihan. Jadi ketika saya, ya, penjual dan pembeli dua-dua saling tawar menawar, ada pilihan. Apakah pembeli ini mau beli atau tidak? Ya terserah dia, masih ada pilihan. Walaupun dia sudah tawar, dia sudah ambil, dia sudah pegang, ya, dia sudah cium-cium baunya, ya, belum dimakan. Ya, dia sudah cium-cium baunya, terusnya, tapi dia masih bersama dengan penjual. Di sini ini namanya khiyar, ada pilihan antara meneruskan jual beli atau membatalkannya. Demikian pula dengan penjualnya. Ya, dia bisa mengatakan jangan mau beli. Ya, dia punya hak. Tapi kalau sudah berpisah, kata Nabi malam yatafarraqa, keduanya belum berpisah. Artinya kalau sudah berpisah maka sudah jatuh jual belinya. Ya, sudah jatuh. Yang membeli kalau sudah terlanjur beli, sudah pulang ke rumahnya, maka tidak dibenarkan dia kembali kepada penjual mengembalikan jualan itu tanpa alasan yang benar, tanpa alasan yang hak. Ya, tanpa alasan yang hak. Ya, kecuali kalau penjualnya ridho. Ya, Pak, boleh saya kembalikan barang ini, saya tidak jadi beli. Padahal dia sudah pulang, sudah berpisah. Ya, kalau misalnya penjualnya mengatakan tidak bisa, sudah dibeli, maka itu hak dia, tidak bisa kita kembalikan. Ya, karena kita sudah berpisah tadi. Selama masih bersama maka masih ada pilihan. Kalau sudah berpisah, Anda boleh dikembalikan. Kecuali kalau penjualnya mengatakan ya tidak apa-apa, Bu, silakan ambil uangnya, dikembalikan. Ya. Baik. Jadi dua penjual dan pembeli itu masih ada pilihan untuk meneruskan dan membatalkan selama dia masih bersama. Ini namanya khiyar al-majlis. Khiyar al-majlis, ya, karena masih dalam satu majelis.
Ada khiyar, pilihan. Khiyar itu pilihan antara meneruskan atau membatalkan transaksi jual beli tersebut. Ya, kecuali kalau misalnya dia kembalikan barang itu karena aib, karena ada aibnya. Ya, karena ada aibnya, maka tidak apa-apa dikembalikan. Beli selang, ternyata selangnya sudah digigit tikus, ya, maka boleh dikembalikan. Saya kembalikan, Pak. Kenapa? Sudah digigit tikus, ya, dan seterusnya yang lainnya. Ini boleh untuk dikembalikan. Tayyib. Fa in sadaqa, sini syahidnya di sini. Kata Nabi, fa in sadaqa, kalau keduanya sama-sama jujur. Ya, sama-sama jujur keduanya. Jujur dalam hal harga. Ya. Penjual jujur mengatakan harganya sekian. Ya, modal saya sekian, silakan Anda beli sekian. Nah, ini jujur luar biasa ini. Ya. Jadi dia tidak ada kebohongan di dalamnya. Jujur harganya, dia tidak menipu. Wa bayyana, dan keduanya menjelaskan. Kalau ada cacatnya diberitahu. Ya, ada cacatnya diberitahu. Ya. Ini saya jual seharga sekian. Kenapa murah? Karena ada cacatnya, Bu, ini, ya. Kalau pakaian misalnya terbuka jahitannya. Ya, jadi apa yang kita jual jamaah dimuliakan oleh Allah, kalau kita tahu itu ada cacatnya, beritahukan cacatnya. Ya. Saya jual rumah. Apa cacatnya rumah ini? Ya. Tidak ada atapnya. Atapnya bocor. Ya, harus kita sampaikan. Ya, jangan nanti orang masuk rumah hujan, ya, sebelum musim hujan tidak ada masalah. Hujan, masya Allah, ya, banjir. Kan kadang seperti itu. Ya, termasuk saya pernah mengalami seperti itu. Kontrak rumah, ya, kenapa ini murah sekali rumah? Tidak ada yang mau ngontrak. Akhirnya saya pakai. Ya, belum musim hujan, masya Allah enak. Pas musim hujan, ya, akhirnya kita tidak tidur untuk mengusir air. Ya, karena tidak ada pemberitahuan sebelumnya. Tayyib. Jadi harus ada kejujuran antara dua belah pihak, ya, dan saling menjelaskan. Ya, pembeli juga seperti itu harus jujur. Ya, jangan dia bohongi. Ya, pembeli, penjualnya. Dikasih tanya harga berapa ini, Pak? 100. Oh, di sana cuma 30.000. Di sana cuma 30.000. Padahal tidak ada yang seperti itu, dia bohong. Ya, tidak boleh. Akhirnya dia kasihan, tertipu. Oh, masa di sana ada harga sekian? Ya. Akhirnya dia kasih harga segitu padahal tidak ada. Tayyib. Fa in sadaqa wa bayyana, kalau keduanya jujur saling menjelaskan, burika lahuma fi bai'ihima, maka akan diberkahi jual beli yang dilakukan oleh keduanya. Berkah jual belinya, masya Allah. Ya, akan berkah jual belinya. Wa in katama, dan apabila keduanya menyembunyikan, ya, tidak transparan. Wa kadzaba, dan keduanya bohong, ada kedustaan di dalam jual beli itu, maka bohong ini muhiqat barakatu bai'ihima, maka, ya, karena sebab bohong ini berkah dari jual beli yang dilakukan keduanya itu menjadi hancur, hilang, tidak ada berkahnya. Ya, karena apa? Karena ada kebohongan, karena ada menyembunyikan. Karena sebab dia bohong, akan tetapi tidak ada berkahnya, hilang berkahnya jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Ya, 10 juta tidak cukup dalam 1 bulan, masya Allah. Ya, padahal dia makan cuma ikan-ikan murah, tapi habis. Habis. Ya, pernah ada yang mengadu. Ya, dia mengadu karena gajinya cuma 5 juta. Oh, itu dulu tahun berapa itu? Ya, 2003. 5 juta gajinya, masya Allah. Dia mengadu sama saya, pada waktu gaji saya cuma 300. Gaji saya 300. Dia mengeluh sama saya, ya, pegawai tambang, ya, gajinya cuma 5 juta.
mengeluh, masya Allah. Ya, seandainya saya tanya gajinya 300, ya mungkin dia malu. Tapi saya tidak tanya, dia kira saya gajinya barangkali 10 juta. Baik, ya. Kenapa? Karena tidak ada berkah jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Ya, kalau ada berkah sedikit, itu akan terasa manfaatnya banyak, bahkan mungkin sisa. Ya, dia masih bisa menabung, dia masih bisa simpan. Ya, kalau berkah harta yang dimilikinya. Ya, kalau tidak berkah, kita membeli tapi kita bohong kepada penjual, ya, kita tidak transparan kepada penjual, mungkin kita mendapatkan barang yang bagus dengan harga yang murah, tapi tidak ada berkahnya. Hilang berkahnya barang itu. Beli mobil, ya, dikasih harga 100 juta, oh di sana cuma 90 juta, Pak. Ya, ambil 95. Padahal tidak ada 90, dia bohong. Dia ambil dengan harga murah, ya. Barangkali baru berapa bulan, ya, hilang bannya. Hilang kapnya dan seterusnya. Ya, karena tidak berkah. Baik. Jadi kebohongan ini bisa menghilangkan berkah, bisa mengangkat berkah. Baik. Habis waktu ini? Masuk waktu? Hah? Sampai jam berapa? Oh iya. Bab yang ketiga. Bab man tahallama wa lam yara syai'an. Barang siapa yang mengaku bermimpi, ya, mengaku dia melihat sesuatu dalam tidurnya, walam yara syai'an, padahal dia tidak melihat sesuatu dalam tidurnya. Artinya dia menceritakan sama orang, ya bohong tentunya, katakan saya mimpi seperti ini, ya padahal tidak mimpi seperti itu. Ya, dia mimpi katanya seperti ini, ya padahal sebenarnya dia tidak bermimpi, dia bohong. Ya, tujuannya ya tentu ada tujuannya. Barangkali untuk menunjukkan bahwa dia orang utama. Oh, saya punya keutamaan. Ya, seperti orang yang ngaku-ngaku mimpi bertemu Nabi. Setiap malam lagi katanya. Ya, ditegur oleh Nabi. Kenapa kau tidak berzikir? Ya, itu ambil tasbihmu. Ya, berzikir kepada Allah, ya. Jadi dia ngaku bermimpi, ya mimpi apa saja. Maka ini tidak dibolehkan. Ini termasuk ya kabair jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Sini sebutkan rawal Bukhari an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu marfu'an. Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu an secara marfu'an. Marfu'an itu sampai kepada ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan man tahallama bihulmin. Barang siapa yang tahallama bihulmin, ya, mengaku bermimpi dengan satu mimpi, ya, mengklaim dirinya bermimpi dengan satu mimpi, lam yarahu, yang ia tidak melihat mimpi itu, ya, yang dia tidak melihat mimpi itu, dia ngaku sama orang bermimpi seperti itu, maka kullifa ayyaqida baina sya'irataini walan yaf'al, maka dia akan dibebani, maksudnya dihukum pada hari kiamat. Apa hukumannya? Ayyaqida baina syairataini, untuk menyatukan dua biji gandum. Jadi dua biji gandum itu disuruh ikat, ya, disuruh kasih lengket, ya, ya tidak akan bisa. Walan yafal, dan dia tidak akan bisa melakukannya. Ya, kami memang tidak akan bisa kecuali dilem. Ya, jadi dia kasih dua biji gandum, disuruh tempel kedua, ya tidak bisa selamanya. Nah, itu hukuman sebenarnya yang membuat dia akan tersiksa, ya, yang membuat dia tidak akan tersiksa untuk melakukan perbuatan itu. Seperti orang yang menggambar makhluk bernyawa. Orang yang menggambar makhluk bernyawa itu akan dihukum dengan apa? Ya, dihukum, ya, untuk meniupkan ruh ke dalam patung-patung yang dia buat atau gambar-gambar yang dia buat. Ya, jadi dia pernah menggambar makhluk bernyawa. Apakah itu ya menggambar manusia atau hewan? Ya, menggambar manusia atau hewan. Ya memang modelnya manusia. Ya. Berbeda dengan mobil yang punya mulut, ya. Nah, itu tidak termasuk itu.
Ya. Kan ada ya? Ya, mobil punya mulut, bicara, digambar. Bagaimana apakah ini manusia? Itu bukan manusia. Ya, bukan manusia. Kan tidak ada manusia seperti itu. Ya. Atau misalnya buah-buahan, durian, dikasih mata, dikasih mulut. Apakah ini termasuk manusia? Jawabannya itu bukan manusia. Karena tidak ada manusia yang seperti itu. Iya, atau ada manusia yang seperti itu ya. Kalau manusia tidak boleh. Ya, kalau memang ada manusia modelnya kepalanya seperti durian, ya maka tidak boleh. Karena ada manusia seperti itu. Ya. Ini menurut sebagian fuqaha. Ya, makanya ya apa? Ya kepala-kepala kode-kode itu apa istilahnya itu? Hah? Ikon ini kayak biasa kalau dewa itu tertawa, menangis. Ya. Nah, itu sebagian ulama kita membolehkan. Sebagian ulama kita membolehkan. Karena itu tidak termasuk ya gambar yang dilarang. Ya, akan tetapi Asy-Syaikh Sulaiman Ar-Ruhaili mengatakan yaitu memang tidak dimengapa. Akan tetapi ya bagi seorang penuntut ilmu itu tidak pantas. Ya kecuali kalau dia mau kirim sama istrinya, ya tidak apa-apa sama istrinya, tidak apa-apa. Ya, dia lagi sedih, dia kirim ya kepala kesedihan. Ya, dia lagi senang, dia kirim. Ya tidak apa-apa kalau sama istri. Ya, asalnya boleh. Ya cuma bisa menghilangkan muru'ah bagi seorang penuntut ilmu, apalagi seorang ustadz ya. Nah, tapi kalau dia kirim sama istrinya, dia kirim ya orang-orang yang ya mengenalnya bukan sebagai orang yang berilmu, ya keluarga misalnya punya grup keluarga, ya tidak apa-apa. Kalau sekedar itu saja. Tapi kalau sudah gambar orang ya tidak boleh. Ya, kalau sudah gambar orang itu tidak boleh. Jadi seperti itu tidak mengapa. Nah, kalau dia gambar orang manusia, ya memang manusia seperti itu, binatang. Ya, maka nanti di akhirat dia akan disuruh untuk meniupkan ruh. Ya, kepada patung yang dia buat, patung manusia atau kepada gambar disuruh tiupkan ruh. Ya. Dan itu salah satu azab siksa yang Allah timpakan kepada mereka. Suatu dibebani sesuatu yang dia tidak bisa kerjakan. Ya sama dengan orang yang mengaku-ngaku bermimpi sesuatu yang dia tidak lihat. Maka akan dibebani dengan beban atau sesuatu yang dia tidak akan bisa kerjakan. Ya. Maka kira tersiksa atau tidak? Ya tersiksa. Dikasih 2 gandum, ya satukan gandum itu. Tidak akan bisa disatukan, selamanya tidak akan bisa. Ya. Maka dia tersiksa dengan hal seperti itu. Ya. Dan bukan berarti bahwa itu saya hukum, tidak ya. Masih ada hukuman selanjutnya. Masih ada hukuman selanjutnya. Sama juga orang yang menggambar, masih ada hukuman selanjutnya. Karena Nabi mengatakan inna asyaddan nasi azaban yaumal qiyamah al-musawwirun. Orang yang paling berat siksanya pada hari kiamat itu adalah para penggambar atau pelukis, ya pembuat patung, ya dari makhluk-makhluk yang bernyawa. Baik. Ya ala kulli hal jamaah dimuliakan oleh Allah. Ya, kalau kita bermimpi dengan satu mimpi, kalau mimpi itu baik, ya. Kalau mimpi itu baik, maka silahkan kita ceritakan sama orang. Silahkan diceritakan. Tapi kalau mimpi itu mimpi yang tidak baik, maka jangan diceritakan kepada seseorang. Ya, jangan ceritakan kepada seseorang. Ya, dan ya yang paling penting jangan kita menceritakan satu mimpi, ya seakan-akan kita bermimpi dengan mimpi itu padahal sebenarnya kita tidak bermimpi. Ini termasuk ya dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, wallahu alam. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdi nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.